Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao berada di kamar dagang awan ungu. Dan di sana secara kebetulan dia justru mengungkap kebusukan dari kamar dagang Thunderwind. Ya, kebenaran akhirnya tersingkap. Dan rupanya kamar dagang Thunderwind lah yang ingin menjatuhkan kamar dagang awan ungu dengan skema yang buruk. Kini kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 73. Kini wajah Qi Yangwen dan si Deyuan berubah pucat. Lebih parah bagi si Deyuan karena kini kehormatannya hancur berkeping-keping. Qi Yangwen masih tidak mau menyerah. Dia menggertakkan gigi dan membela diri. Kalian pasti sedang berpura-pura. Ini pasti sandiwara untuk menjatuhkan kamar dagang Thunderwind kami. Yun Xiao lalu menendang wajah Qi Yangwen dan merontokkan giginya. Kau kira semua orang begitu bodoh dan akan mempercayai kata-katamu itu? Di saat yang sama, Yun Xiao menarik kembali penekan jiwa yang menahan si Deyuan. Ia menoleh pada si Deyuan dan berkata dengan suara dingin, "Master Si, jika kau ingin menghindari seni tubuh yang memalukan, ceritakan semua kebenarannya." Tubuh si Deyuan berguncang. Kalau dia mengaku, semua reputasinya akan runtuh. Tapi kalau dia berbohong, hukuman yang akan ia terima jauh lebih berat. Dalam kepanikan, si Deyuan akhirnya memilih mengaku. Suaranya parau dan penuh dengan penyesalan. "Semua ini salahku. Aku dibutakan oleh keserakahan. Aku menerima 3 resep ramuan tingkat 9 dari kamar dagang Thunderwind dan bersekongkol dengan mereka untuk memfitnah kamar dagang awan ungu. Lai Feng memaksa kami mencoba formula itu berulang kali dan akhirnya kami justru menciptakan pil beracun." Pengakuan itu otomatis merontokkan kredibilitasnya. Dan kerumunan orang yang ada di sana meledak dalam kemarahan. "Kamar dagang Thunderwind begitu biadab. Mereka berani-beraninya mempermainkan nyawa orang lain demi mendapatkan keuntungan." Amarah terus berkembang, bahkan sampai menjadi aksi. Semua orang yang ada di luar kamar dagang pun segera bergabung. Suara mereka menggema. Boikot. Publik menyerukan agar kamar dagang Thunderwind dibekukan dan tidak boleh lagi berdagang di dalam kota Haiti. Melihat semua reaksi itu, Han Xuan mengamati semuanya dengan senyuman puas. Sejak awal dia percaya bahwa selama ada Yun Xiao, semuanya dapat diselamatkan. Walaupun hasilnya ternyata jauh melebihi harapannya. Qi Yangwen yang marah menolak mundur. "Kalian tak akan lolos. Kalian tak akan kubiarkan." Ia mengaum. Yun Xiao lalu meludahi wajah Qi Yangwen dan mengejek. "Kau masih enggan menyerah? Baiklah, ikut aku ke kamar dagang Thunderwind dan akan kuminta pertanggungjawaban mereka." Mendengar itu, resepsionis ikut berseru, "Benar, carilah keadilan. Kamar dagang awan ungu tak boleh dianiaya." Oh ya, resepsionis ini sebenarnya punya nama. Namanya adalah Jiang Qianrong. Jadi mari sebut resepsionis ini dengan namanya. Yun Xiao jelas menginginkan masa semakin memanas.
Baginya, semakin banyak orang yang terlibat, maka semakin besar pula dampaknya. Tetapi ekspresi Tetua Wu menjadi tegang. Ia mendekati Han Xuan dan berbisik, "Presiden, saya dengar kamar dagang Thunderwind memiliki penjaga dari ranah martial Sovereign. Jika kita bergerak dengan gegabah, akibatnya bisa sangat fatal. Sebaiknya kita beritahu kamar dagang Tian Yuan, lalu menyusun rencana untuk langkah berikutnya. Lagi pula, si De Yuan juga adalah anggota dari keluarga besar tuan kota. Di dalam kota Haiti, kita tetap harus memberi muka pada mereka." Han Xuan mengangguk dengan tenang. "Pendapatmu masuk akal, Tetua Wu." Tetapi suara Han Xuan dengan tegas berkata, "Namun kali ini, keputusan ada di tangannya. Aku akan menuruti apapun yang akan dia lakukan. Jika dia ingin pergi ke kamar dagang Thunderwind sekarang juga, maka aku akan mengikutinya tanpa ragu." Mendengar itu, Tetua Wu terdiam. Matanya penuh dengan keheranan. Dia pernah mendengar bahwa Han Xuan dikenal sebagai seorang wanita yang cerdas dan berhati dingin. Dia adalah pemimpin yang mampu membawa kamar dagang Awan Ungu mencapai posisi saat ini. Namun mendengar apa yang dia katakan barusan, Tetua Wu menyadari bahwa Han Xuan rupanya juga mampu digerakkan oleh emosi. Oleh karena itu, perasaan kecewa melintas di wajah Tetua Wu. Sayangnya, dia sendiri berutang budi pada kamar dagang Awan Ungu. Jadi dia tidak bisa menolak dan hanya bisa diam. Setelah itu seruan Yun Xiao kembali terdengar dengan lantang. "Baiklah, hari ini biarlah rakyat yang menilai. Masukkan kedua penjahat itu ke dalam kandang. Arak mereka keliling kota. Setelah itu, kita akan pergi ke kamar dagang Thunderwind dan meminta penjelasan mereka secara langsung." Qi Yang Wen dan si De Yuan serentak pucat. "Kalian semua akan mati dengan mengenaskan. Kamar dagang Awan Ungu, aku, Qi Yang Wen, tidak akan membiarkan kalian hidup tenang." "Tunggu saja, aku adalah alkemis tingkat 8 di bawah yuridiksi Lautan Formasi Jiwa. Jika kalian berani memperlakukanku begini, Lautan Formasi Jiwa tidak akan membiarkan kalian lolos." Si De Yuan juga ikut menakut-nakuti dengan nama besarnya. Namun, Yun Xiao hanya mencibir. "Kalian berani menyakiti orang, tetapi kalian takut disakiti balik. Sebagai seorang seniman bela diri dan seorang alkemis tingkat 8, pencapaian kalian memang mengesankan. Tetapi, kalau kalian masih berisik, aku tidak akan segan menambahkan sedikit bumbu kental ke dalam kandang itu, supaya kalian bisa menyanyi sepanjang jalan." Ucapan Yun Xiao benar-benar membuatnya gemetar hebat. Wajah mereka seketika pucat pasi. Keputusasaan tampak jelas di wajah mereka. Yun Xiao memang kejam. Setelah itu Han Xuan segera memberi perintah. "Segera siapkan kereta penjara. Tutup semua aktivitas dari kamar dagang Awan Ungu untuk sementara. Lalu semuanya ikuti aku." Suasana pun berubah menjadi ramai. Para penonton mulai bersorak, menunggu tontonan besar itu dimulai. Banyak orang yang menahan tawa ketika melihat si De Yuan. Bagaimanapun dia adalah sosok yang dulunya begitu sombong, tetapi kini dia menjadi tawanan. Di tengah hiruk-pikuk ramainya orang-orang, saat Yun Xiao juga hendak pergi,
Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada seorang gadis kecil di antara kerumunan. Matanya tampak terkejut. Gadis itu tak lain adalah Xiao Hong, gadis kecil yang sebelumnya dilempar oleh Yu Cheng Xuang, serta gadis kecil yang sebelumnya mencoba menjadi pelayan dari Tuan Muda Yun. Saat ini dia terlihat sibuk menata diri. Dia tampak begitu lugu dan ceria seolah tak terjadi apapun. Seketika suatu perasaan aneh muncul di dalam dada Yun Xiao. Dia segera melangkah mendekat, meraih Xiao Hong, lalu mengamatinya dengan indera ilahi miliknya. Seketika wajah Xiao Hong berubah pucat dan ketakutan. Dia tak mampu melawan. Tangan kecilnya memukul-mukul Yun Xiao. Kakinya menendang-nendang dan dia berseru, "Turunkan aku! Apa yang kau lakukan? Cepat turunkan aku!" Melihat itu, Han Xuan pun terkejut. Dia maju dengan cepat dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan Muda Yun, ada apa?" Mata Yun Xiao berkedip dengan penuh keheranan. Ada sesuatu yang aneh pada gadis kecil ini. Han Xuan terlihat ragu. Kata aneh itu tidak menjelaskan apapun. Dia melihat ke arah Jiang Qianrong, karena dia adalah satu-satunya orang yang paling tahu tentang latar belakang Xiao Hong. Yun Xiao lalu menurunkan gadis itu ke pangkuan Jiang Qianrong. "Awasi dia, jangan biarkan dia kabur." Jiang Qianrong segera mengangguk. Kemudian Yun Xiao bertanya, dari mana gadis kecil ini berasal? Jiang Qianrong segera menjawab, "Saya tidak tahu asal-usulnya secara pasti, tetapi sekitar setengah tahun lalu, saya menemukannya sendirian di jalan. Tubuhnya begitu kotor, dan kami juga tak bisa menemukan keluarganya. Lalu karena kasihan, saya membawanya ke kamar dagang. Awalnya dia hanya mengerjakan tugas-tugas ringan, tapi belakangan ini dia dilatih untuk menjadi pelayan. Dan hari ini adalah hari pertamanya bertugas secara resmi." Jiang Qianrong lalu menepuk kepala Xiao Hong dan menenangkannya. "Xiao Hong, jangan takut. Nona Han Xuan dan Tuan Muda ini bukanlah orang jahat." Segera Xiao Hong mengangguk pelan. Suaranya serak. "Maafkan aku, tapi aku takut ketika kakak itu menatapku." Mendengar itu, Han Xuan lalu menatap Yun Xiao. Dengan bingung dia bertanya, "Ada masalah apa, Tuan Muda Yun?" Gadis ini tampak biasa saja, kecuali dia memang sedikit pemalu. Yun Xiao segera menjawab, "Aku belum bisa menjelaskannya sekarang. Untuk saat ini tetap awasi dia. Aku akan mengurusnya setelah urusan kita dengan kamar dagang Thunderwind selesai." Mendengar itu, jantung Han Xuan berdetum kencang. Dia tahu bahwa ini pasti tidak akan berakhir dengan mudah. Kini tatapan Yun Xiao tampak begitu tajam. Dia berseru, "Mereka hendak memusnahkan kita, maka mereka juga harus siap untuk dimusnahkan." Kata-kata itu tak kenal kompromi. Bahkan Han Xuan sampai terhenyak. Walau begitu, Han Xuan senang karena Yun Xiao menggunakan subjek kata kita. Dia merasa jauh lebih dekat dengan Yun Xiao dan ada rasa hangat yang mengalir di seluruh tubuhnya. Dia mengangguk pelan. Lalu dia berkata, "Tapi kamar dagang Thunderwind jelas tidak mudah untuk dikalahkan. Perbedaan kekuatan kita terlalu besar. Mengalahkan cabang mereka di kota Haiti pun akan sulit. Belum lagi kalau kita harus berhadapan dengan markas besar mereka." Yun Xiao mengangkat bahu dengan santai dan berkata, "Tak perlu takut.
Kali ini aku akan membuat mereka menanggung malu dan penderitaan. Biarkan kamar dagang Thunderwind merasakan pahitnya buah dari perbuatan mereka. Perkataan itu membawa hawa dingin yang merayap. Han Xuan menekan emosi yang bercampur dengan rasa kagum. Setelah itu kamar dagang Awan Ungu segera menyiapkan sebuah kereta penjara yang ukurannya cukup besar. Kemudian mereka melemparkan Qi Yang Wen dan Si De Yuan ke dalamnya. Keduanya sempat melawan dengan sekuat tenaga, tapi pada akhirnya mereka menjadi patuh dan diam. Pupil mata mereka terlihat melebar, tatapan mereka kosong dan terlihat linglung. Jelas, itu adalah efek dari teknik mata milik Yun Xiao. Dia telah merenggut kendali atas jiwa mereka. Dalam keadaan itu, keduanya mulai tertawa cekikian dan berteriak di dalam kereta penjara. Kami bajingan, kami diperintahkan oleh kamar dagang Thunderwind untuk menjebak kamar dagang Awan Ungu. Kami pantas menerima ganjaran. Orang-orang tercela dari kamar dagang Thunderwind tidak akan pernah berakhir baik. Penampilan mereka membuat semua orang gemetar ngeri. Jelas bagi mereka bahwa keduanya telah terkena kutukan yang jahat. Keringat dingin mengucur di wajah orang-orang yang menonton. Dan untuk pertama kalinya mereka menyadari bahwa kamar dagang Awan Ungu tidaklah selemah ataupun sesederhana yang terlihat. Kemudian kereta penjara mulai bergerak, diiringi sekelompok orang yang berparade melintasi jalanan kota. Saat itu, karena reputasi dari kamar dagang Tian Yuan sedang meledak, ada puluhan ribu orang yang berbondong-bondong ke sana. Maka, parade ini sengaja mengambil rute yang melewati wilayah dari kamar dagang Tian Yuan, sekaligus menghindari rute dari rumah tuan kota, sehingga mencegah campur tangan mereka dan memusatkan perhatian sepenuhnya pada kamar dagang Thunderwind. Kamar dagang Thunderwind, kalian tidak akan mati dengan tenang. Suara itu bergema dengan keras. Si De Yuan mengaku dengan lantang. Aku si De Yuan, alkemis tingkat 8. Aku diperintahkan oleh kamar dagang Thunderwind untuk menjebak kamar dagang Awan Ungu. Aku sungguh menyesalinya. Kalian semua akan menerima hukuman yang kuterima. Kemudian Qi Yang Wen ikut menimpali. Aku Qi Yang Wen, tetua dari kamar dagang Thunderwind. Kamar dagang Thunderwind selama ini diam-diam mencuri rahasia dagang dari kamar dagang lain dan menggunakan cara-cara kotor untuk menghancurkan lawan-lawannya. Kedua orang itu berteriak sekuat tenaga dari dalam kereta penjara, sehingga menarik perhatian dari seluruh kota. Begitu warga melihat siapa mereka, wajah mereka semua seketika berubah pucat. Tak lama kemudian seluruh kota pun tahu kebenaran di balik insiden itu. Kerumunan besar berkumpul di jalan-jalan, menunggu pertunjukan yang akan segera pecah. Melihat jumlah penonton yang cukup banyak, Yun Xiao berbalik dan melangkah menuju markas kamar dagang Thunderwind. Para anggota dari kamar dagang yang lain pun terkejut. Mereka segera mengirimkan orang untuk mengikuti parade itu dan menyaksikan apa yang akan terjadi. Semua orang paham akan duduk perkara yang sebenarnya. Meski begitu mereka tetap tercengang. Dengan perencanaan yang begitu matang, sumber daya yang besar, serta para ahli yang dikirim oleh kamar dagang Thunderwind, seharusnya operasi mereka berjalan dengan sempurna. Tetapi kini justru kamar dagang Awan Ungu membalikkan keadaan secara tiba-tiba. Mereka semua sadar
dalang di balik kamar dagang awan ungu bukanlah orang biasa. Kamar dagang Thunderwind tampaknya akan menanggung penderitaan besar. Sementara itu saat ini, di markas kamar dagang Thunderwind, berita tentang insiden tersebut telah sampai di telinga mereka. Ekspresi pemimpin mereka, Liu Jingsan, menjadi gelap. Dia tidak dapat memahami bagaimana pihak lawan berhasil membalikkan situasi yang semula tampaknya mereka pasti akan menang. Bahkan Shi Deyuan dan Qi Yangwen pun kini berada dalam jerat mereka. Satu-satunya kesimpulan yang dapat Liu Jingsan tarik adalah adanya seorang ahli yang luar biasa yang bersembunyi di balik kamar dagang awan ungu. Karena tanpa sosok seperti itu, mustahil Qi Yangwen dapat dikalahkan sedemikian rupa sampai kehilangan kendali akan dirinya dan bahkan mempermalukan dirinya. Dan tak lama berselang setelah itu, pawai dari kamar dagang awan ungu akhirnya tiba di depan kamar dagang Thunderwind. Sekelompok prajurit telah menunggu dengan wajah tegang, penuh dengan amarah dan niat membunuh. Liu Jingsan melangkah maju dengan ekspresi dingin. Suaranya bergema dengan lantang. "Siapa yang berani menangkap Tuan Shi Deyuan dan tetua dari kamar dagangku? Siapa yang berani memfitnah nama besar dari kamar dagang Thunderwind?" Qi Yangwen langsung berteriak, "Tidak ada yang memfitnah. Semua yang kami katakan adalah kebenaran." Matanya merah menyala saat dia menuding dengan keras. "Sebagai tetua dari kamar dagang Thunderwind, aku tahu betul perbuatan keji kalian selama bertahun-tahun. Kalian mencuri resep dari kamar dagang lain dan menindas pesaing kalian. Kalian melakukan hal-hal yang tak tahu malu serta tak bermoral." Shi Deyuan pun ikut berseru, "Ya, aku pun bisa bersaksi." Suatu hari, Liu Jingsan jatuh cinta pada seorang perempuan dari keluarga biasa. Demi memuaskan obsesinya, dia membantai seluruh keluarga dari perempuan itu. Saat istana tuan kota mengetahui tentang hal ini, dia menggunakan cara-cara kotor untuk menekan berita agar tidak tersebar. "Liu Jingsan, kau orang yang bejat." Seketika wajah-wajah di sekitar mereka menegang. Shi Deyuan belum selesai, dia melanjutkan dengan suara yang nyaris histeris. "Anak itu dipermainkan sebulan penuh sebelum akhirnya mati. Akulah yang membuang jasadnya." Qi Yangwen kembali berteriak, "Sekarang setelah kupikirkan lagi, aku sendiri sudah tak layak disebut manusia. Bocah itu hanya satu dari sekian banyak korban. Lihat para prajurit di belakang sana, mereka juga telah dilecehkan. Sungguh nasib yang malang." Mendengar semua itu, wajah Liu Jingsan berubah menjadi hitam. Nafasnya tersengal oleh karena amarah dan keterkejutan yang luar biasa. Semua aib yang ia tutupi kali ini dibongkar di depan semua orang. Bahkan orang-orang pun kini memandangnya dengan penuh kecurigaan. Dan para prajurit yang berdiri di belakangnya juga tampak pucat dan gemetaran. Darahnya kini mendidih. Liu Jingsan hampir kehilangan kendalinya. "Diam! Ini fitnah. Kalian semua memfitnahku." Tubuh Liu Jingsan bergetar karena murka. Dia tahu, jika tidak segera menuntaskan masalah ini, reputasinya akan hancur total. Namun di balik amarahnya terselip rasa takut.
Cara dari pihak lawan terlalu kejam dan berbahaya. Dia harus berhati-hati. Qiang Wen tiba-tiba menyela. Fitnah, pemimpin Liu. Jika kau masih seorang laki-laki, akuilah semua perbuatanmu. Masih banyak dosa lain yang lebih hina lagi. Akan kubongkar semuanya. Aku akan memberitahu dunia betapa kotornya dirimu dan busuknya kamar dagang Thunder Wind. Cukup! Liu Jingsan meledak dalam amarah. Tubuhnya melesat ke langit. Dia melepaskan hantaman telapak tangannya ke arah kereta penjara. Para perwakilan kamar dagang lain yang menyaksikan itu hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka segera menyadari rencana dari kamar dagang awan ungu. Mereka berencana memancing amarah dari kamar dagang Thunder Wind dan menghancurkan reputasi mereka sebelum langkah berikutnya dimulai. Dan kini, Liu Jingsan benar-benar masuk ke dalam perangkap itu. Gawat, dia ingin membungkam mereka. Cepat selamatkan mereka, seru Yun Xiao dengan wajah panik. Namun di sini, matanya berkilat tajam, karena memang inilah yang dia tunggu. Saat Liu Jingsan menyerang, Yun Xiao pun melesat dengan cepat dan menyelamatkan Qiang Wen. Sementara Si De Yuan masih tertinggal di sana. Boom. Ledakan keras mengguncang udara. Liu Jingsan, apa yang kau lakukan? Kereta penjara meledak berkeping-keping. Sementara tubuh Si De Yuan terpental dan organ dalamnya hancur total oleh karena serangan sebelumnya. Oleh karena rasa sakit yang luar biasa, kesadarannya pun pulih. Tetapi hidupnya telah berada di ujung tanduk. Kini dia menatap Liu Jingsan dengan mata penuh kebencian. Liu Jingsan, kau... Akhirnya, nafas dari Si De Yuan pun terhenti. Si De Yuan mati. Melihat itu, Yun Xiao dengan suara keras berseru, Liu Jingsan, kau keterlaluan. Kau benar-benar membungkamnya. Tampaknya kau benar-benar putus asa sampai kau lupa bahwa Master Xi adalah seorang alkemis tingkat 8. Kau terlalu berani. Kita lihat saja bagaimana nanti Istana Tuan Kota dan Lautan Formasi Jiwa akan menangani perbuatanmu. Bagaimanapun, kematian dari Si De Yuan mengguncang semua pihak. Seorang alkemis tingkat 8 adalah sosok penting di dalam dunia alkimia. Dan tentu saja itu berhubungan langsung dengan Lautan Formasi Jiwa. Setiap kematian ataupun promosi dari seorang alkemis akan dicatat secara langsung oleh Lautan Formasi Jiwa. Kalau ada yang terbunuh karena permusuhan, penyelidikan akan dilakukan tanpa ampun hingga pelaku diadili. Tidak ada yang bisa menghindar dari tanggung jawab semacam itu. Liu Jingsan seketika tersadar. Tubuhnya menegang dan wajahnya membeku karena terkejut. Tadi pikirannya benar-benar kosong sampai dia melepaskan serangan tanpa pikir panjang. Niat awalnya hanya ingin membungkam Qiang Wen, tetapi rupanya Yun Xiao justru menyelamatkan Qiang Wen dan sengaja meninggalkan Si De Yuan. Karena itu semuanya terjadi. Segalanya jelas. Semua sudah direncanakan sejak awal. Yun Xiao dengan sengaja menunggu saat dia kehilangan kendali dan kemudian melangkah ke dalam jebakan. Para ahli yang tersembunyi mulai berdiskusi. Siapa sebenarnya orang yang ada di balik kamar dagang awan ungu yang telah merancang semua ini?
Orang itu bukan hanya mampu memprediksi kemarahan dari Liu Jingsan, tetapi juga memanfaatkannya dengan sempurna. Kini Liu Jingsan telah menendang lempeng besi dan masalah ini tidak akan berakhir dengan mudah. Sementara itu Liu Jingsan berseru dengan suara nyaring. Memang kematian Master Xi terjadi di tanganku. Tetapi bukankah itu adalah bentuk pembebasan? Kalian yang memenjarakan Master Xi dalam sangkar, itu adalah kejahatan. Dan aku hanya ingin menyelamatkan kehormatannya. Aku hanya menegakkan martabatnya. Apa yang salah dari tindakanku? Liu Jingsan tahu bahwa semua orang telah menyaksikan kematian dari Xi Deyuan dengan mata kepala mereka sendiri. Artinya dia tidak bisa menyangkal. Namun dia juga tak bisa mengakui kalau dia berniat membunuh Xi Deyuan. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah memutarbalikkan tuduhan dan menyeret lawan ke dalam lumpur bersama dengan dirinya. Kalau tidak, penyelidikan dari lautan formasi jiwa akan menjadi vonis mati bagi dirinya. Mendengar itu Yun Xiao pun tertawa dengan suara nyaring. Sungguh alasan yang paling konyol yang pernah kudengar. Master Xi dan tetua Qi Yangwen ditempatkan di dalam satu sangkar yang sama bukan karena kami yang memenjarakan mereka, melainkan mereka melakukan itu karena mereka menyesali dosa yang telah mereka lakukan. Mereka bertobat dengan menanggung duri di dalam tubuh mereka sendiri. Mereka berharap bisa menebus semua kesalahan dan memperingatkan dunia agar tidak jatuh pada kejahatan yang sama. Mereka mempertaruhkan nyawa demi kebenaran. Tapi kau malah membungkam mereka. Kau ingin menjaga reputasimu, menjaga wajahmu. Kau tidak mementingkan nyawa orang lain. Sayang sekali, aku tak cukup kuat untuk menyelamatkan Master Xi. Meski begitu, di detik terakhir hidupnya pun, tatapan kebencian di matanya tertuju padamu. Jelas, ribuan orang di sini menyaksikannya. Apa kau masih berani beralasan? Yun Xiao berhenti sejenak. Lalu kemudian dia tampak mengatur nafasnya dan berkata lagi. Master Xi, semangatmu untuk menegakkan kebenaran dan menentang kejahatan tidak akan pernah padam. Kami akan selalu mengingatmu. Kerumunan orang yang ada di sana pun kemudian ikut berseru. Semangat Master Xi tidak akan pernah mati. Hukum Algojo itu, bunuh Liu Jingsan yang telah melakukan tindakan yang keji. Orang-orang mulai bersahutan. Bahkan pedagang dan warga dari kamar dagang lain pun berbaur dalam kerumunan itu. Kenapa ini terjadi? Ya sama seperti kata pepatah lama. Ketika seseorang terjatuh, semua akan ikut menendangnya. Ini kamar dagang Thunderwind menjadi sasaran. Banyak yang bersorak dalam hati karena satu pesaing besar akhirnya goyah. Mereka diambang kehancuran. Kalau mereka jatuh, maka pasar akan terbuka lebar, memberikan kesempatan pada kamar dagang yang lain. Sementara itu, para anggota dari kamar dagang Awan Ungu serta penonton yang mengetahui asal mula insiden ini tampak berkeringat dingin. Mereka tahu betapa ironisnya situasi ini. Xi Deyuan yang sebelumnya dipermalukan, dicaci, bahkan diperlakukan lebih buruk dari anjing, kini diagungkan sebagai seorang pemimpin moral dan teladan. Dia telah berubah dari seorang pecundang menjadi pahlawan dalam sekejap mata. Dan semua itu terjadi karena apa? Karena kata-kata Yun Xiao. Kini semua orang sadar akan kemampuan dari Yun Xiao yang sungguh luar biasa.
Yun Xiao kini menatap lurus ke arah depan. Suaranya dingin dan tegas. Liu Jingsan, apakah kau akan mengakhiri hidupmu sendiri dengan kehormatan terakhirmu? Atau kau akan menunggu seluruh dunia yang benar-benar akan mengeksekusimu? Seketika wajah Liu Jingsan memucat. Dia merasakan ribuan tatapan menusuk ke arah dirinya. Setiap mata dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan. Tidak ada jalan keluar. Jiwa dan kehormatannya sama-sama hancur dalam keputusasaan. Tubuhnya limbung dan hampir roboh. Namun pada saat itu, suara dingin tiba-tiba terdengar dari dalam kamar dagang Thunderwind. Sekelompok badut berani-beraninya datang ke wilayahku. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani menghina kamar dagang Thunderwind-ku. Suara itu bergema dan terdengar berat, membawa tekanan yang mengguncang bumi. Tetua Wu merasakan aura yang begitu menekan. Ini aura martial Sovereign. Ketakutan menjalar di antara kerumunan orang-orang. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Aura penindasan dari ahli itu terlalu kuat. Seolah-olah langit sendiri menunduk di atas kepala mereka. Baru pada saat itulah Han Xuan terlihat sedikit khawatir. Namun, ketika dia melihat ke arah Yun Xiao yang masih terlihat begitu tenang, seketika kekhawatirannya pun ikut terhempas dan hilang. Di sana Liu Jingsan dengan suara sedih berkata, "Tetua Li, tolong." Orang tua itu kemudian melambaikan tangannya dan berkata, "Diamlah, aku sudah tahu. Untung saja aku datang ke kota ini. Kalau tidak, situasinya akan sangat sulit untuk dihadapi." Sekarang, untuk kalian kamar dagang awan ungu, apakah kalian mau berlutut dan mengakui kesalahan kalian, atau aku yang akan membuat kalian berlutut dan meratakan seluruh kamar dagang kalian? Seketika wajah dari para anggota kamar dagang awan ungu pucat pasi. Mereka tegang. Tak ada satupun yang berani buka mulut. Kecuali Yun Xiao. Dia mencibir. "Cih, apa maksudmu? Menekan keadilan dengan kekuatan. Itukah yang kau bisa?" Mendengar itu Tetua Li tertawa keras. "Keadilan? Keadilan apa yang kau bicarakan? Di dunia ini, yang memiliki tinju lebih besar adalah keadilan. Bocah, lebih baik kau pulang dan minumlah susu segentong. Kau harus menghabiskan waktumu di dalam gua selama beberapa tahun sebelum kau mencoba menyinggung orang lain. Tapi sebelum itu, seluruh anggota kamar dagang awan ungu hari ini harus berlutut di depan kami. Baris yang rapi sampai kami merasa puas. Kalau tidak, kalian tidak boleh pergi hidup-hidup." Semua orang tampak suram, tetapi kemudian terdengar sebuah suara. "Tetua Li, bukankah kau terlalu jauh dengan penindasanmu ini?" Suara itu muncul di antara kerumunan orang, dan tentu semua orang terperanjat. Mereka tak menyangka kalau masih ada orang yang berani membuka mulutnya di situasi seperti ini. Kerumunan pun segera terbuka, dan di sana terlihat seorang laki-laki tua yang tampak menelangkupkan tinjunya. Dia berkata dengan sopan, "Aku Juan Ran, pemimpin cabang kota Haiti dari kamar dagang Tian Yuan. Syarat yang kau ajukan terlalu berlebihan." Semua orang terkejut.
Mereka tak menyangka kalau kamar dagang Tian Yuan akan mengambil tindakan. Mereka mulai berpikir, jangan-jangan kekuatan besar di belakang kamar dagang awan ungu adalah kamar dagang Tian Yuan. Namun Tetua Li mendengus. Pemimpin cabang berani bicara omong kosong di depanku. Zhu Anran, jika ternyata kau adalah dalang di balik semua kekacauan hari ini, jangan salahkan aku jika aku membuatmu menyesal karena pernah dilahirkan di dunia. Aku tak peduli, meskipun harus menyinggung kamar dagangmu. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Wajah Zhu Anran menegang, namun dia tetap berdiri dengan tegak. Meskipun kekuatan memang segalanya di dunia ini, keadilan tetap hidup di dalam hati semua orang. Jika Tetua Li menekan kami dengan kekerasan hari ini, begitu markas besar mengetahui masalah ini, mereka pasti akan mengirimkan ahli yang lebih kuat. Hal itu jelas akan memicu perang antar dua kamar dagang besar. Dan kalau itu terjadi, bahkan kau pun akan kesulitan menanggung akibatnya. Menanggung akibatnya? Kau menilai dirimu terlalu tinggi, Zhu Anran. Apa menurutmu manajemen senior dari kamar dagang Tian Yuan akan berperang dengan kamar dagang Thunderwindku hanya demi beberapa semut seperti kalian? Hei, ayolah, sekelompok serangga, bertingkahlah seperti serangga. Jangan mencoba mengancamku, kata Tetua Li dengan tekanan yang begitu intens. Tetua Li meludah. Dan ludah itu berputar di udara lalu berubah menjadi pusaran angin tajam yang langsung melesat ke arah wajah Zhu Anran. Melihat itu Zhu Anran terperanjat. Dia segera mencabut pedangnya, menebas dengan serangkaian jurus kilat. Cahaya pedang berlapis-lapis menyala di udara dan beradu dengan pusaran udara dari Tetua Li. Dalam sekejap, seluruh lapisan cahaya pedang hancur berantakan. Serangan itu menembus pertahanan Zhu Anran, menghantam dadanya sampai dia terlempar ke barisan penonton di belakang. Orang-orang sontak gemetar ketakutan. Tak ada yang menyangka bahwa Zhu Anran akan dikalahkan hanya karena satu pukulan. Terlebih, itu hanyalah sebuah ludah. Di tengah ketegangan itu, sebuah suara tawa disusul dengan tepuk tangan terdengar. Luar biasa. Tetua Li, kau sungguh dahsyat. Semua orang serentak menoleh ke arah sumber suara itu. Dan rupanya suara itu berasal dari Yun Xiao. Mereka semua tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apakah memang Yun Xiao sebodoh itu, sampai-sampai dia tak kenal takut? Kini wajah dari para anggota kamar dagang awan ungu pun berubah muram. Hanya Han Xuan yang menatap Yun Xiao dengan pandangan rumit. Bahkan Tetua Wu hampir menutup wajahnya dan tampak putus asa. Kini tatapan Tetua Li terlihat sedingin es. Tampaknya kau ingin merasakan nasib yang sama. Yun Xiao tersenyum tipis. Tidak. Hanya saja, aku cukup mencintai kebersihan. Setiap kali aku melihat seseorang meludah, aku selalu memintanya untuk memakan ludah itu kembali. Mendengar itu Tetua Li mengeras. Bocah, kau benar-benar cari mati. Dia meraung, menegakkan tangannya ke udara, lalu Ki Kaisar berputar di telapak tangannya, membentuk kekuatan hisap yang dahsyat dan langsung menarik tubuh Yun Xiao. Namun saat tubuh Yun Xiao melayang di udara, wajah Yun Xiao tetap terlihat tenang. Bukan kepanikan, melainkan senyum tipis penuh ejekan.
Tetua Li terkejut akan sikap Yun Xiao. Namun sebelum dia sempat bereaksi lebih jauh, angin lembut berhembus dari arah Yun Xiao. Suhu seketika turun beberapa derajat sebagai seorang martial sovereign. Penurunan suhu seperti itu bukanlah sesuatu yang penting. Tetapi Tetua Li terkejut karena tiba-tiba dia merasakan tubuhnya kedinginan. Jelas perubahan ini bukanlah perubahan biasa. Instingnya segera memperingatkan dirinya. Dan Tetua Li segera menyalurkan ki miliknya, lalu melepaskan serangan penuh ke depan. Seketika awan warna-warni muncul di langit, berputar dengan cepat, dan hembusan angin pun berubah menjadi badai dingin yang menusuk tulang. Di bawah langit yang bergulung dengan awan warna-warni, Yun Xiao berdiri dengan tenang, seolah-olah sedang melangkah di atas angin. Ujung jubahnya berkibar lembut saat dia mengangkat satu tangannya. Segera udara di sekitarnya bergetar hebat. Dan dari kehampaan kemudian muncul telapak tangan raksasa yang terbentuk dari kekuatan hukum. Tangan itu turun dengan keagungan yang tak terbendung. Yun Xiao lalu berkata, "Aku akan mengambil angin dan awan ini." Seketika raut wajah Tetua Li berubah pucat. Dia tak menyangka kalau Yun Xiao bisa menggunakan kekuatan hukum. Padahal sejatinya kekuatan hukum hanya bisa digunakan oleh seorang martial sovereign. Dan di matanya Yun Xiao hanyalah seorang martial supreme. Seharusnya ini mustahil dilakukan. Namun karena instingnya mengatakan supaya dia bersungguh-sungguh, maka Tetua Li segera menghimpun seluruh energinya. Di saat yang sama awan ki membumbung di sekujur tubuhnya dan dia pun meraung, melemparkan kekuatan penuhnya ke arah telapak tangan besar dari Yun Xiao. Bum! Tabrakan dahsyat pun terjadi. Langit mendadak bergetar dan awan pun terbelah. Cahaya putih dan aura berwarna-warni saling bertabrakan, menyelimuti seluruh kota dalam badai energi yang mengguncang bumi. Namun dalam sekejap, semua kekuatan itu lenyap. Tatapan Tetua Li membeku. Baru saat itulah dia sadar bahwa dirinya telah salah mengambil langkah. Tubuhnya kaku, dan seluruh organ dalamnya kini hancur. Darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Dia terlempar jauh, menghantam tanah, hingga membentuk kawah besar. Kata-kata dari Tetua Li terputus. Sementara itu, kesunyian total menyelimuti seluruh tempat itu. Seolah-olah seluruh dunia berhenti berputar. Tak ada suara, tak ada yang bernafas, tak ada yang berani bergerak. Mata semua orang terbelalak tak percaya. Mereka hanya bisa menatap sosok Tetua Li yang kini berlutut dan gemetar. Dia tampak menelan pil penyembuh dengan wajah sepucat kain kafan. Dan Yun Xiao, yang semestinya hancur karena serangan tadi, kini masih berdiri dengan tegak. Tangannya bersedekap di belakang, wajahnya terlihat tenang. Liu Jingsan adalah orang pertama yang sadar. Dia menatap Yun Xiao dengan ketakutan ekstrim. Tubuhnya gemetar hebat. Jangan mendekat, jangan mendekat. Ketakutannya bukan tanpa alasan, karena seorang martial sovereign bahkan tak mampu menahan satu serangannya. Apalagi dia. Juan Ran sendiri yang tadi terpukul kini terlihat terdiam. Dia terlihat tersenyum getir. Kini dia menyadari bahwa dia terlalu impulsif dan bahkan dia mempermalukan dirinya sendiri karena orang yang ia coba bantu ternyata berdiri jauh di atas jangkauannya. Tak lama kemudian, para anggota dari kamar dagang awan ungu bersorak keras.
mereka nyaris tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tetua Wu pun tatapannya tampak kosong. Pikirannya seolah lumpuh. Kini dia baru memahami dari mana datangnya keyakinan mutlak dari Han Shuang. Ternyata apa yang dia lakukan bukanlah tindakan yang sembrono, melainkan kekuatan yang tak pernah bisa diukur, pemahaman akan potensi yang luar biasa, pengambilan keputusan yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin dari kamar dagang. Kini, Tetua Wu semakin menghormati Han Shuang. Suasana masih tegang ketika Liu Jingsan kembali menjerit putus asa. Desas-desus bercampur kekaguman mengalir dari kerumunan. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan, suara datar Yun Xiao memotong semua kebisingan. Baru saja, Tetua Li memberi kita inspirasi yang bagus. Sekarang, giliran kalian, kamar dagang Thunderwind. Berlututlah dan akui dosa kalian. Ceritakan semua tentang bagaimana kalian menjebak kamar dagang awan ungu. Jangan ada satu hal pun yang disembunyikan, atau kalian akan menanggung akibatnya. Mata Yun Xiao kembali berubah menjadi merah. Itulah mata iblis bulan. Hanya dalam hitungan detik, orang-orang dari kamar dagang Thunderwind mulai bergetar. Tanpa perlawanan, satu persatu dari mereka berlutut di tanah, termasuk Liu Jingsan sendiri. Semua orang yang menyaksikan itu ternganga, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetua Li meraung, "Liu Jingsan, apa yang kau lakukan? Apa kau benar-benar tak punya tulang punggung?" Namun, jawaban Liu Jingsan membuat semua orang terdiam membeku. Tulang punggung? Bukan aku tak punya tulang punggung. Aku hanya sadar akan kesalahanku, Tetua Li. Tetua Li, jangan keras kepala. Mari kita berlutut bersama dan memohon pengampunan dari kamar dagang awan ungu. Dengan begitu, mungkin kita bisa memulai semuanya dari nol. Orang-orang yang menonton terdiam dalam keterkejutan yang luar biasa. Ini adalah peristiwa bersejarah. Keangkuhan dari seorang Martial Sovragen dihancurkan sepenuhnya oleh satu pukulan dari seorang pemuda yang entah dari mana. Tetua Li yang baru saja menelan banyak pil obat dan baru sedikit pulih, mendadak kembali memuntahkan darah karena amarahnya. Luka dalamnya kian memburuk. Sementara itu Yun Xiao tersenyum puas. Dia berkata, "Lumayan. Pemimpin Liu, kau memang cukup bagus sebagai seorang pemimpin. Karena itu aku akan memberimu kesempatan supaya aku bisa memperlakukanmu dengan baik. Ceritakan semua perbuatan kotormu di depan semua orang. Selama kau mengaku dengan jujur dan menyebut asal-usul dari semua pihak yang terlibat, kamar dagang awan ungu tidak akan mempersulit dirimu." Baik, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Wajah Liu Jingsan penuh dengan penyesalan. Dia mulai menuturkan semua kebusukannya dengan air mata yang berlinangan. Para ahli bela diri yang berlutut di sampingnya turut menimpali. Masing-masing berusaha menebus dosa dengan pengakuannya sendiri. Bagi orang biasa, pemandangan ini mungkin tampak konyol, seolah-olah hanya pertunjukan sandiwara. Tetapi di mata para kekuatan besar, ini jelas bukan lelucon sedikit pun. Kamar dagang Thunderwind yang tadinya menguasai situasi, kini justru tersungkur sepenuhnya. Kalau awalnya orang-orang menonton dengan geli saat Liu Jingsan dan kelompoknya bertobat, tetapi semakin lama mereka mendengar, ekspresi mereka mulai berubah drastis.
Pengakuan Liu Jingsan semakin menjadi-jadi. Dia bahkan menyingkap bagaimana dirinya diam-diam bersekongkol melawan berbagai kamar dagang dan membentuk kelompok tersembunyi. Seketika, wajah dari para pemimpin kamar dagang yang ada di sana menjadi muram. Mereka mulai bangkit satu persatu dan menuding serta mencaci makinya. "Bunuh dia dengan cepat! Jangan biarkan dia bicara lagi!" Dan seterusnya. Melihat semua kekacauan itu, Yun Xiao dengan tenang berkata, "Han Xuan, keluarkan buku catatanmu. Tulis semua yang telah terjadi, baik yang terjadi pada kita, kamar dagang Tian Yuan ataupun sekutu kita yang lain. Catat semuanya. Setelah mereka selesai mengaku, kita akan memeriksanya satu persatu." "Baik," kata Han Xuan sambil tersenyum. Begitu dia mengangguk, wajah dari banyak pemimpin kamar dagang seketika berubah. Mereka mulai gemetaran. Pertikaian antar kamar dagang memang sudah menjadi rahasia umum. Intrik, persekutuan, dan pengkhianatan adalah hal yang biasa. Tetapi kini semua kebusukan itu diseret ke permukaan. Liu Jingsan menyebut nama satu demi satu. Perusahaan dagang baik di luar kamar dagang Tian Yuan hanya bisa menghela nafas, menyadari betapa kotornya dan berantakannya dunia perdagangan mereka. Tepat saat Liu Jingsan tengah meraung dan menangis, dari kejauhan terdengar suara roda kereta kuda. Seluruh kerumunan menoleh serentak dan seseorang berseru, "Itu kereta Tuan Kota! Tuan Kota telah datang!" Dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Sekian untuk hari ini, terima kasih dan bye.